Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Gang Segala Gangnya Segala Informasi. Kali ini saya ingin berbagi untuk kawan-kawan semua. Jadi kita kalau punya HP, kalau cuma rusaknya LCD ya, itu nggak perlu pusing-pusing mahal-mahal pergi ke tukang teknisi ya. Karena zaman sekarang ini kita pun udah bisa bagaimana caranya mengganti LCD ataupun touchscreen HP kita sendiri tanpa harus ke teknisi ya. Tentunya tonton video ini sampai selesai bagaimana caranya ya. Untuk kasus kali ini saya punya HP Realme ya, Realme C2. Jadi untuk HP-nya sebenarnya kalau untuk tipe-tipe kayak Realme, Xiaomi ya, Oppo, Vivo itu caranya hampir sama, nggak jauh beda ya, nggak jauh beda cara untuk ganti LCD-nya, karena memang tipe-tipe Cina seperti itu hampir mirip ya, kecuali kalau HP Samsung terus iPhone itu mungkin agak beda ya. Tapi kalau buat teman-teman yang punya HP seperti ini bisa teman-teman ikuti caranya. Nah, untuk alatnya sendiri itu paling tidak teman-teman harus butuh pertama ini nanti akan kita gunakan untuk membuka LCD ya, LCD dan juga baterai ya, sama ini juga sama, tapi nggak harus punya ini juga teman-teman, ataupun ini teman-teman bisa ganti dengan menggunakan ya kayak kartu lah, kartu misalkan kayak benda yang mirip kayak KTP gitu, kartu pun rumah SIM card ya, yang ukurannya ya agak gede segini, itu bisa kalian pakai juga. Yang penting jangan pakai benda yang agak terjang. Terus obeng, tentunya obeng untuk buka bautnya nanti. Terus ini digunakan kalau misalkan susah untuk melepas LCD-nya. Ini bisa kita pakai untuk sedot LCD-nya kayak gini ya, membantu untuk menarik gitu. Nah, tentunya lem. Untuk lem itu sendiri itu banyak tipe ya, semuanya hampir sama sih, paling beda kuat dikit lah. Kalau ini ada CP0002, ada T8000, ada B7000 ya, banyak macam ya, jadi aja salah satu mau yang mana. Nah, ini untuk LCD penggantinya banyak macam, kalau di pasaran itu udah banyak macam. Ini kalau ini mereknya Crown ya, agak bagus lah, lumayan. Nah, untuk harga LCD-nya sendiri itu biasanya itu setengah dari harga modal, setengah kalau misalkan kalian pergi ke tukang servis ya, misalkan mereka bilang itu servisnya 400 gitu, berarti kurang lebih ya 200 lah, 100 lebih atau 200.000 untuk harga modal LCD-nya ini. Nah, ya zaman sekarang udah bisa dicek, cari aja di online LCD untuk tipe HP apa gitu, atau datang langsung ke tokonya gitu ya, berdasarkan tipe HP teman-teman gitu. Tapi pastiin dulu kalau kerusakannya HP kalian itu memang berada di LCD-nya ya. Jangan sampai nanti bongkar LCD ternyata bukan di LCD-nya, ternyata di mesinnya. Nah, itu beda kasus, itu harus hati-hati. Nah, untuk ini karena memang sudah kebetulan memang udah saya buka, mohon maaf juga karena kemarin nggak saya record untuk proses pembukaannya, tapi simple kok ya. Jadi buka dulu kap belakangnya ini, dibuka dulu kalau mau buka ini dulu ya, SIM cardnya dulu. Nah, buka SIM cardnya, kalau udah selesai baru buka kap belakangnya. Kalau buka kap belakangnya bisa menggunakan ini ya, yang agak tipis ujungnya, ataupun pakai kuku ya. Kalau kuku yang agak panjang tuh enak tuh, tinggal congkel ya, pelan-pelan aja. Nah, ini kebetulan memang udah rusak ya, rusak dari awal ininya, apa namanya, cover casing belakangnya ya, agak patah tapi masih bisa dipakai lah, kita singkirkan dulu. Nah, baru buka, nanti terserah mau buka ini dulu ya, ataupun LCD-nya ya. Kalau LCD-nya kalau memang udah kepala rusak, kalau udah nggak bisa kepakai lagi ya,
Ajar aja pakai yang ini. Mau dikopek, kalau dia susah bukanya, kopek aja sampai rusak, nggak masalah, yang penting kebuka LCD nya. Nah, kopek pelan-pelan kan, buka lemnya. Nah, posisinya itu seperti ini kawan-kawan. Nah, itu posisi LCD dan HP itu. Ini kalau udah buka baru buka belakangnya ya. Jadi terserah mau buka ini dulu, mau ini dulu tadi ya, mana enaknya lah. Nah, buka baut, ini baut semua nih. Jika Om buka bautnya, kalau udah buka soketnya ya, buka soketnya, pakai kuku juga bisa. Nah, ini soket LCD nya, kalau ini baterainya nih. Nah, untuk buka baterainya kita harus congkel seperti ini ya, pelan-pelan ya, jangan pakai yang tajam ya, pelan-pelan buka, karena ini kalau yang baru pertama kali bongkar itu agak susah ya, karena lemnya masih kuat. Nah, kalau ini kalau HP ini memang udah beberapa kali diservis ya, kebetulan sama saya aja udah ini yang kedua atau yang ketiga ini HP ini. Nah, itu ya, jangan sampai baterainya rusak lah intinya ya. Tapi soket ini buka dulu, ini soket baterai ya, buka udah. Nah, ini untuk LCD nya, buka aja baik kita. Kalau udah buka udah pisahkan ya. Oke, nah ini ya kondisi HP nya. Ini mesinnya cuma segini ya, mesin HP itu cuma segini. Nah, untuk LCD barunya ini udah saya tes ya di toko tempat saya beli, tangan beli itu memang udah berfungsi dengan baik ya tadi ya. Nah, kita pasin. Nah, cara pasangnya sama kayak kebalikannya lah ya, kebalikan kita bongkar, pasang kembali ya. Untuk pemasangan lemnya bisa juga di awal ini pasangin dulu ya, tapi mending kita rapiin aja dulu, kita pasang soket, nanti untuk pengeleman proses itu ngikut aja, takutnya nggak pas kalau langsung kita lem ya. Oke, kita pasang. Nah, untuk bagian ini harus hati-hati ya, jangan sampai ke patah atau salah tekan ujung patah soketnya. Pasang baterainya. Oke, udah pasang bagian ininya, terus pasang bautnya ya. Nah, untuk mastiin udah nyambung dengan benar atau tidak, kita coba hidupkan dulu. Ini mana ini? Oke, udah ya, kelihatan ya dari ini gitu. Bagi teman-teman kalau ngetesnya di rumah, usahakan ini segel jangan sampai rusak ya, ini garansinya ini. Kalau segelnya sampai rusak biasanya garansi nggak mau lagi orang toko. Yakin nggak mau lagi nerima ya, kalau teman-teman nyobanya di rumah ya, tapi kebetulan saya udah coba di tokonya langsung dan aman. Oke, kita matikan kembali. Oke,
pasang bautnya. Kebetulan bautnya itu ketinggalan di toko ya teman-teman. Ini kebetulan saya di rumah recordnya, bautnya ketinggalan di toko ya, tapi nggak apa-apa, kita anggap aja ini udah kepasang bautnya ya. Kita pasang, kita ini nggak dipasang pun nggak masalah, asalkan yang penting bisa nahan aja dulu sementara. Nah, yang penting bagian bawahnya udah terkunci, kita angkat sedikit ya ini. Oh iya, ini sebenarnya harus kita bersihin dulu. Ini pinggir ini bekas-bekas lem lama itu harus kita bersihin dulu. Nah, kalau teman-teman punya kuku yang panjang ya bisa langsung kita bersihin. Yang penting nggak ngeganjel ya, nggak ngeganjel, nggak terlalu ngebuka. Teman-teman bisa bersihin pakai alat kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu ini ya, nggak perlu bingung. Jadi kalau ganti sendiri itu lumayan, sambil belajar sambil hemat uang. Lumayan kan, setengah dari harga servisnya, bisa buat jajan, buat tabung lain, karena pada dasarnya nggak ribet-ribet amat gitu. Lagi yang suka montir-montir ya, bisa lah seharusnya. Nah oke, saya pakai lem yang ini aja, kita singkirin dulu. Nah untuk lem ini, kalau yang pakai berulang seperti ini harus hati-hati untuk nutupnya ya, karena ini mudah ngeras ini. Kali yang sekali pakai yang model kayak gini ya, sekali pakai udah buang aja, hanya harganya juga nggak seberapa. Kita congkel dulu, congkel pakai jarum ya, kita kasih jalan keluar dulu. Oke, kita lem dulu. Kita lem dulu pinggir-pinggirnya, kalau bisa di sudut ya. Oke, kalau bisa sudut terus pinggirnya ya, di pinggir-pinggir bagian ini, jangan bagian layar, gak usah lah ya, takutnya ketutup atau apa. Saya jarang kalau bagian ini, paling sekedarnya aja. Oke, coba kita rapikan, tekan. Untuk lem yang keluar nggak masalah, biarin aja. Nah untuk lemnya sendiri itu keringnya agak lama ya, paling tidak kita harus tinggalin sampai semalaman lah, 12 jam lah ya, kita 12 jam sehari. Makin lama makin bagus, sehari semalam tinggalin makin bagus. Karena kalau udah rapi, nah ya ini kita tutup dulu ya sampai ngeras ya. Sekarang ini bisa dipakai. Tutup, cukup pakai, sebenarnya biasanya kalau saya bukan pakai ini ya, cuman ini bisa juga dipakai, sama fungsinya, yang penting bisa untuk menekan ya. Biasanya saya pakai yang ini, pakai yang lumayan jepit, atas bawah kiri kanan gitu. Tapi untuk pakai ini juga sama fungsinya, bisa kita pakai juga
penting bisa jepit. Jangan terlalu keras juga, takutnya itu bisa merusak LCD ini ya. Bisa ya, untuk menekan gitu. Oke, sudah. Jadi tinggal kita tunggu untuk bahannya mengering ya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih kalau bagi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you, dan jangan lupa di subscribe, dukung terus saya untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat buat kalian semua. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.